Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita tetap dalam program Kata None Tribun Bantu UMKM. Dan malam hari ini kita akan bincang banyak tentang kondisi kekinian kita. Untuk Anda semua yang berada di luar, saat ini posisi kondisi pandemi COVID-19 tetap menghantui kita, tetapi aktivitas semakin menjadi normal. Namun ada fluktuasi terhadap peningkatan terpapar COVID-19 se-Indonesia. Untuk itu perlu kiranya kita secara punya kesadaran untuk mencari sendiri cara terbaik menghindari COVID-19. Tentu informasi banyak tentang bagaimana COVID-19 itu bisa kita hindari. Banyak informasi yang bisa kita cari, kita terima dari sumber-sumber resmi, sumber-sumber kredibel, sumber-sumber yang secara logis dan waras kita bisa pertanggungjawabkan. Kita tidak bisa lagi menunggu apa yang pemerintah dan stakeholder lainnya memberikan informasi tentang apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita sendiri harus mencari cara bagaimana memproteksi diri dan memproteksi orang lain. Informasi terakhir, Jakarta hari Senin akan PSBB. Biasanya, kalau Jakarta PSBB diikuti oleh daerah-daerah lain. Biasanya, mudah-mudahan saja tidak. Tetapi kalau melihat trennya dari awal, selalu Jakarta menjadi sumber pola penanganan. Kita berharap di Makassar, Sulawesi Selatan, negeri para pemberani ini mampu menemukanali bagaimana mengantisipasi COVID ini dengan caranya sendiri, dimulai dari masyarakatnya, bukan dimulai dari pemerintahnya, dimulai dari kesadaran masyarakatnya. Bagaimana kesadaran masyarakat itu? Yang pertama adalah secara normatif kita harus jaga jarak. Secara normatif kita harus pakai masker. Secara normatif kita harus mencuci tangan sebanyak-banyaknya. Secara normatif yang paling utama adalah kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan itu yang paling penting. Nah, sekarang mungkin kita udah banyak dengar meningkatkan imunitas, tetapi bagaimana caranya dengan gampang meningkatkan imunitas? Apakah dengan vitamin terus? Apakah akhirnya kita kayak orang sakit tuh, minum obat 3 kali sehari, vitamin terus. Saya juga ini udah konsumsi vitamin tiap hari. Tapi sugesti saya rasa-rasanya 14 hari, kenapa pinggang saya yang kiri ini agak sakit-sakit. Sugesti saya mengatakan bahwa kalau saya minum obat kimia terus, bisa jadi saya kena dampak yang lain, penyakit yang lebih besar gitu. Oke, sekarang kita harus mencari bentuk bagaimana adaptasi meningkatkan imunitas itu hadir di sekeliling kita. Dan malam hari ini kita akan bicara sesuatu yang hadir di sekitar kita, yang nggak perlu secara sugesti, secara kimia dan sebagainya kita mendapatkannya. Kita lebih firm, lebih nyaman kalau adaptasi kita terhadap ini. Akhirnya kita mengerti nih bahwa ada di sekitar kita yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, yang bisa memproteksi kita dari berbagai macam penyakit dengan peningkatan imunitas kita. Kita akan bicara malam hari ini dengan narasumber Dr. Mahmudah
owner Sari Rempah 12 Muhlisa. Nah, ini dokter loh. Nah, gitu ya. Dan punya kemampuan untuk meningkatkan dan memberikan kita sesuatu yang mampu memproteksi kita dari berbagai macam penyakit. Kita langsung aja ngobrol, dan bagi pemirsa silahkan komen, share, like di kanal-kanal yang Anda sedang nonton hari ini supaya kita bisa mampu untuk berbicara dengan beliau. Saya sebut Ibu Mahmuda ya, Ibu Mahmuda. Bu Mahmuda, apa nih Sari Rempah 12? Oh iya. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Noni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sangat berterima kasih diundang untuk bersahaja dengan masyarakat di kawasan ini. Iya. Karena ini seluruh dunia. Ya, Bu. seluruh dunia. Nggak pakai kawasan Ya, nih. kawasan. Kita dinonton oleh secara virtual. 1.600.000 ya. Oh iya, terima subscribe-nya. kasih. Jadi secara virtual, ya alhamdulillah saya berterima kasih karena dengan adanya COVID ini jadi ada berkah di balik negatifnya, ada positifnya. Iya. Ya berkahnya antara lain kita bisa bersemuka walaupun tidak dekat. Pertama. Yang kedua, kita bisa kembali ke alam. Apa itu bersuamuka, Bu? Bertatap muka, bersemuka. Bersemuka. Kenapa memilih kata diksi bersemuka? Ya. Itu bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. Ibu latar belakangnya? Saya dosen bahasa Indonesia. Pantas. Jadi saya Berarti saya harus hati-hati bicara ya, Bu ya. Saya sengaja mengatakan atau berbahasa Indonesia ini ingin membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara kita yang mampu membawa kita ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kita bisa bersemuka, kemudian mampu menginformasikan dari hikmah COVID ini kita mengambil positifnya, kita kembali ke alam. Oh ya. Kembali ke alam dalam arti kita sehat dengan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Noni. Saya senang hati kita kembali ke yang di sekitar kita. Kemudian kita harus menjaga diri kita, jangan menunggu pemerintah. Dan itu betul. Ini terbukti ada jahe, ada kunyit, ada serai, dan itu ada di sekitar kita semua. Kita. Iya. Bisa di rumah kita malah, Bu ya. Di rumah kita seperti itu. Jadi hubungannya dengan memperkuat imun, ya saya berharap masyarakat jangan lupa menjaga diri dengan mengonsumsi hasil kekayaan alam kita, yaitu ya 3 dari 12. Ya, antara lain tadi jahe, kunyit, 3 dari 12. Ya. Apa hubungannya 3 dari 12 dengan nama produk Ibu nih, Sari Rempah 12? Itu 12 apa tuh? 12 itu jumlah dari rempah yang saya racik. Yeah. Kalau 3 maksud saya itu kan kombinasi yang unik untuk menjaga imunitas tadi. Yeah. Jadi siapa tahu belum mampu menjangkau ini, silakan hasil bumi yang Bapak Ibu miliki dijadikan sebuah minuman yang menjadi obat. Seperti itu Pak. Jadi 3 saja sudah cukup. Dari 12 yang sebenarnya dari 12 Ibu yang punya kekhasan ya? Iya, punya kekhasan. Itu kalau untuk pemertahanan tubuh dalam situasi COVID. Seperti itu. Iya Pak. Jadi ini kan memberikan pendidikan pada masyarakat. Edukasi ya. Wah, salah lagi saya edukasi pendidikan, Bu ya. Pendidikan. Bahaya nih saya bicara sama Jadi dosen. jahe, serai dengan kunyit itu sudah bisa. Tidak perlu lagi menggunakan yang bersifat sintesis atau kimiawi seperti itu. Jahe, serai, sama kunyit ya. Kunyit. Terus produk Ibu? Kalau produk saya ini lebih lengkap lagi. Jadi bukan sekadar. Jadi ada 3 misi utama, yaitu pemertahanan, pemeliharaan, dan pengobatan. Seperti itu Pak.
Jadi mempertahankan supaya dulu. orang-orang yang swamuka ini mengerti, mempertahankan itu dalam rangka mencegah Bu ya. Iya, dalam rangka mencegah. Mencegah diri dari pengaruh ya baik bakteri maupun virus. Ya. Iya, seperti itu. Terus yang kedua? Yang kedua memelihara. Memelihara. Ya, memelihara kita sudah kondisinya sudah bagus, tapi itu kan perlu pemeliharaan. Ya. Sehingga kita selalu oke dalam beraktivitas dan optimal. Yang ketiga, Yang Bu? ketiga pengobatan. Nah, ini ada nilai plusnya. Ya, umpamanya yang nyeri-nyeri, nah itu bisa minum ini Ya. Pak. Jadi itu pengobatan. Saya tadi kesini sakit kepala dikit Bu. Sakit kepala karena mungkin pusing, pusing karena kurang istirahat lagi banyak ketemu orang Bu ya. Pas minum, ya alhamdulillah. kepala saya ini Istilah Jawanya penyar. penyar ya. Iya, penyar. Pemirsa, saya lagi tengah, biasanya saya minum kopi kantin. Ya. Kopi kantin sekarang baru kali ini, tolong disut nih, baru kali ini saya minum non coffee ya. Non coffee yaitu tadinya penuh loh nih, tadi penuh. Saya minum ibu punya racikan dan saya bertestimoni sakit kepala saya berhenti. Tadi sampai di sini masih sakit, tapi setelah minum ini dia berhenti. Ini kontan. Alhamdulillah. Langsung ya. Saya nggak tahu apakah gara-gara, tapi saya rasa gara-gara ini, gara-gara lain karena mungkin adalah saya tersugesti karena menghadapi sari madu ini. Terus saya minum. Benar-benar enak dan ini tidak terasa kayak obat, tidak terasa kayak obat. Anda bisa jadikan minuman seperti menerima tamu, ya. Dan Anda beramal kalau semuanya tamu Anda datang, Anda tuangin ini. Lanjut Bu, apa-apa varian dari sari rempah 12 ini? Ya, kalau dilihat dari yang ada di depan saya, nah ini ada rasa original, kemudian rasa gula aren. Ya. Iya. Yang mana rasa original Bu? Yang ini ya? Iya, ini original. Ini original. Iya. Ya. Terus ini yang Gula aren. gula aren. Ya, ini bahan bakunya. Oh. Iya. Ini bisa kita seduh Rebus. sendiri. Iya Pak, direbus. Direbus dulu. Iya, direbus 2 kali sekali rebus itu 5 liter air, banyak jadinya nih Pak, 35 gelas. Ya. Jadi sengaja ini tidak saya jadikan bubuk karena misi saya ini karena saya sebagai dosen ada Tridharma perguruan tinggi, jadi mengajar, meneliti, pengabdian. Ini bagian dari pengabdian saya. Oh, gitu. Masih ingat ya Bu ya? Justru Masih ini yang ingat itu harus Tridharma ya? disinergikan. Apalagi kampus saya itu visi misinya itu berwawasan kewirausahaan. Oh, gitu. Jadi kewirausasahaan dikoordinasikan dengan bahasa Indonesia. Pantas banyak guru sekarang yang berwirausaha Bu ya? Saya dari segi bahasa Indonesianya Pak. Iya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa itu turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu wajib digunakan. Dan ternyata penggunaannya sangat terbatas. Ya. Nah, saya berusaha bukan sekadar dalam forum resmi, tapi pada produksi ini. Dan UMKM, saya juga diamanai sebagai dosen kewirausahaan. Dan dalam berwirausaha ternyata itu sangat mendukung pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dan sebuah negara itu bisa dikatakan maju kalau wirausahanya itu 2%. Nah kita ini alhamdulillah sudah 3,1%. Sudah bangga.
Tapi ternyata di balik kebanggaan itu ada yang lebih dari kita. Makanya atas dasar itu antara lain yang menyebabkan saya selain menjadi dosen, saya juga membuka sebuah produksi sebagai sarana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai masyarakat yang harus menjadi warga negara yang baik, saya ingin membantu pemerintah sesuai dengan kemampuan saya. Utamanya saat ini adalah era SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Dua di antaranya yaitu harus menggalakkan kesehatan dan mendukung kesejahteraan sosial. Ada saya tulis di sini, Pak. Nah, seperti itu. Jadi tidak murni berdagang. Tidak. Ada solidaritas ada sosial misi negara. Kenegaraan. Benar. Karena kita tidak bisa lagi atau bukan saatnya lagi mengangkat senjata. Tapi harus mengangkat perang ekonomi. Saya senang dengan ucapan Bapak. Jangan pikir macam-macam. Berbuat saja. Ayo perbuatlah ini. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Pemirsa, di dalam satu ini dalam satu ini bisa 35 gelas. Ini kalau Anda calon bupati, calon gubernur, kalau pertemuan Pak ini aja nih murah. Insya Allah. Pakai 5 liter air, gelas, beli 35 rapat, selesai. Imunitas dan energik. Ini selain menghilangkan sakit kepala tadi, Bu ya. Ini bikin kita semangat ya. Jadi ada ini saya takut saya terlalu banyak bicara nih gara-gara minum ini. Tidak, Pak, bagus. Jadi slogannya itu sehat itu ayu dan gagah. Maksudnya? Jadi kalau kita mau manusia ini kan hanya dua, laki dan perempuan. Jadi tidak boleh bias gender. Jangan dikatakan sehat itu cantik, berarti laki-lakinya ditinggalkan. Jadi sehat itu ayu dan gagah. Dan bukan cantik. Karena ayu itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu luar dalam. Kalau cantik itu hanya parasnya. Ayu itu luar di dalam dan di luar. Jadi bernur, bercahaya. Bernur ya. Bukan beraura. Oke, Bu, kita ini visinya ya. Kalau saya bisa menerjemahkan visinya, ini sesuai SDGs. Karena dicantumkan nih. Jadi dicantumkan banget nih, menggalakkan kesehatan dan mendukung kesejahteraan sosial. Setiap saya program Kata Nonek, saya selalu mengatakan bahwa mari membangun solidaritas ekonomi sosial. Saya nggak tahu apakah gaya diksi bahasa saya sama dengan Ibu dosen bahasa Indonesia ini, tetapi substansinya, substansi bahasa Indonesianya, intinya itu saya sama. Saya nggak tahu, saya klaim aja bilang saya sama. Yang jelas ada kata sosial di dalamnya sambil kita meningkatkan kapasitas ekonomi kita. Dan kalau ini dampaknya selain ibu, ini banyak nih petani bisa terbantukan. Ya, bukan kimia nih. Banyak nih petani jahe, petani 12 nih rempah. Kalau kita semua membelinya ini mengganti dengan obat kimia, banyak yang kita bisa hidupin. Gitu ya. Tapi kita kembali lagi nih, ini bikin semangat. Akhirnya saya bicara sendiri, saya nggak bicara sama sama narasumber. Ini gara-gara ini loh. Gara-gara ini. Jadi kalau mau bicara sendiri, minum ini banyak-banyak. Satu begitu bicara sendiri Anda, semangat sendiri gitu. Lanjut, Bu. Ini sejak kapan Ibu mulai? Alhamdulillah. Ini saya mulai pasarkan sejak tanggal 15 Juni 2018. Wow. Saya ingat betul karena kali pertama saya memasarkan itu pada saat Milad Aisyah. Yang ibunya Pak Nur. Saya dilahirkan dari kandungan Aisyah gitu. Pas tanggal itu 15. Dan alhamdulillah waktu itu saya hanya membawa 15 bungkus. Dari 15 bungkus itu ternyata laku tinggal 8.
berarti berapa persen itu? Ternyata antusiasme ibu-ibu untuk menjadi sehat itu sangat tinggi. Iya Pak, seperti itu. Terus berproses lanjutnya gimana? Apa setelah itu? Setelah itu saya pasarkan ya sesuai dengan ya itulah kita berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat sambil berorganisasi, berdagang, seperti itu. Sambil mengajar, sosialisasi, menyampaikan, dan ini ada faktanya. Jadi hubungannya dengan mengajar umpamanya siapa yang orang tuanya petani seperti yang Bapak katakan. Oh saya Bu, apa taninya? Cengkeh. Nah, diapakan? Nah, ternyata hanya dipetik saja baru dijual, bukan diolah. Nah, saya sampaikan apa fungsinya. Nah, dia mencari tahu. Langsung saya sampaikan. Nah, kalau Anda mau memberdayakan atau meningkatkan nilai sebuah hasil bumi Anda ketahui dulu apa manfaatnya. Jangan petik langsung jual, tapi olah seperti itu. Ada nilai tambah ya? Ada nilai tambah. Bahasa ekonominya value added ya? Iya, ada nilai tambahnya seperti itu Pak. Saya kok jadi takut sekali bicara ini. Oh tidak apa-apa Pak, justru saya senang. Ternyata takut tidak sekali boleh bicara nanti saya dikira menggagalkan bahasa Indonesia nih. Tidak Pak, justru saya menilai sudah bagus Pak. Sudah bagus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya membaca nih Bu, mengobati penyakit dalam. Ambeien, asam lambung, asam urat, asma, diabetes, ginjal, kanker, miom, radang sendi, tumor, serta mengobati batuk berdahak. Kemudian membantu mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah masuknya bakteri dalam tubuh, memperlancar sirkulasi darah juga nih, menurunkan dan menstabilkan gula darah dan tekanan, menetralkan kolesterol, menurunkan berat badan bagi produser begitu. Jadi tertulis ini menurunkan berat badan bagi produser dan meningkatkan kinerja otak, jantung, ginjal, dan menjaga kesehatan tulang dan menjaga stamina dan vitalitas. Juga untuk sakit punggung, pinggang, sel kanker dan penyumbatan pembuluh darah serta menyembuhkan insomnia. Gimana nih? Ini khasiat-khasiat ya yang di saya munculkan 12 rempah ini Bu ya. Iya. Jadi para pemirsa, kalau Anda sedang lagi batuk berdahak karena merokok, bisa juga nih minum sambil merokok minum ini. Gitu ya. Minimal mengurangi lah daripada merokok tidak minum ini kan jauh lebih berbahaya. Oke Bu, kita coba baca interaksi kita dengan para pemirsa. Yang paling atas itu Siti Anissa, tetap jaga kesehatan Ibu. Terima kasih. Ya, viral loh, obat untuk imun ada nggak Bu? Dijawab Bu langsung. Nah ini obatnya. Ini ya. Ada. Iya. Ini ada bisa yang original, ada yang pakai aren, ada yang Anda mau rebus sendiri, silakan. Baper banget. Kalau mau imun bagus itu Pak None. Oh iya, saya sudah merasakan sendiri nih. Sisa Anda yang belum merasakan. Kalau mau pesan di mana nih Bu? Boleh di Maps, ya. Boleh juga ada di Instagramnya. Instagram akunnya Sari Rempah, ya. Dan di Facebooknya ada akun Mahmuda Mahfud. Ya. Ya. Nomor teleponnya juga ada. Ya. Nomor WA-nya 0852 1219 1 kalinya 4. Bisa juga pesan di e-commerce, di Shopee, dan ada di layar kita IG Sari Rempah 12. Boleh Anda tanya jawab di situ. Vin Kamasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak None. Waduh saya telat, padahal bagus UKM-nya. Sehat dan sukses selalu Pak. Oke, sama-sama kita telat. Kita memang ditakdirkan sama-sama telat. Bu Vin,
Coba nih pesan. Ibu Pin kayaknya butuh ini, ya. Indah Junita mengikuti. Baper banget, cocok buat Pak None. Sehat itu Ayu dan Gaga. Apriani Nur. Ya. Apa tuh Bu tanggapannya? Sehat itu Ayu dan Gaga. Iya, artinya dia sudah mengonsumsi dan itu mahasiswa saya di pasca baru selesai. Oh ya. Saat itu betul terbukti Ayu dan Gaga maksudnya. Apriani. Sehat Terima itu kasih. Ayu dan. Makasih Bu Apriani. Oh, ini mahasiswa S2 ya? Iya Bu, Dia baru selesai. Baru. Dia konsumsi ini Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi saya budayakan karena saya ingin berbagi kebahagiaan. Iya. Jadi kalau ada Aduh, bagus tetamu, sekali nih kata-kata berbagi kebahagiaan. iya kalau ada Saya tetamu sudah lama jadi pejabat, lama nggak dengar ini Bu. berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Dan bahagia itu relatif murah. Ya, apa tuh Bu? Ya senyum, itu sudah bahagia, membahagiakan orang lain. Iya, jadi berbagi kebahagiaan. Jadi di rumah tidak ada yang lain kecuali ini. Jadi kalau Pak None berkenan jalan-jalan nanti disuguhi. Disuguhi. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Disuguhi. Paling bagus orang bertamu, kita suguhin yang nilainya obat ya. Ya, dan sudah ada budaya dari konsumen saya sudah dijadikan oleh-oleh. Hampers Sudah ya. dia, iya. Hampers. Sudah apa? oleh-oleh. Buat tangan ya, Buat oleh-oleh. tangan, iya. Ya. Sudah juga dijadikan bahan untuk membesuk. Ya, ada satu konsumen Bahan itu untuk membesuk apa oleh-olehnya. lagi? Untuk orang sakit Bu ya. Jadi orang sakitnya nah, dibawakan. daripada kayak Jadi tersumbat dibawakan ini Iya. karena memang sudah pernah dicoba. oke, daripada kita bawa buah yang isinya formalin, Ya. ya, saya bisa bilang begini karena saya bekas sidak-sidak formalin Bu. Saya tahu benar, Ya. gitu. Dan dikunyah, ini kan tidak dikunyah. Ya, Diglek saja. lebih bagus dibawakan ini tuh ya Bu. Iya. Jadi lu sakit, ini nih sembuh nih. Ya insya Allah. Iya. Dan pasti secara sugesti mereka Iya. senang. Dan Pin banyak masih perlu dicoba itu Pak. Perlu dicoba itu Pak. Jangan lupa Pak ya. Ya Bu, nanti sebentar Pin diantar. Apa namanya obat buat asam lambung? Ini bisa juga buat Iya. asam lambung. Iya. Ya. Sudah masuk. Afifah Tahira, Sari Rempah 12. Siapa nih Bu? Putri saja katakan semangat Umi. Terima kasih, semangat. Megawati Rustan, sangat cocok di tengah pandemi seperti sekarang. Sukses dan sehat selalu Ibu. Ya. Triananda, sehat selalu Ibu. Eca Pandrita Lopi, saya biasa minum kalau lari di Sudirman sebelum Betul. Eca. Mahasiswa saya dulu. Yang sekarang Saya kayaknya kenal banget yang ini sekarang Acun, di Akun nih. Makassar terkini. Oh, iya, saya berteman di Makasih banyak. akun ini. Oh, ini Eca. Eca. Oh, sudah ada di Sebelum pandemi saya hari Ahad di Car Free Day menjual langsung. Wah, untung Ibu bilang Car Free Day. Saya dari tadi mau bilang tapi takut. Saya lagi tanya apa padanannya Car Free Day. Untung Ibu bilang Car Free Day jadi ya. Oh, setiap dulu sampai sekarang juga enggak lagi. Karena COVID berhenti. Oh, ya. Dan itu banyak Padahal yang harusnya mencari, Pak. iya, harusnya tetap aja di Car Free Tapi Day. dia langsung berubah cara memesannya online, jadi gosen. Iya, jadi alhamdulillah itulah hikmahnya. Dulu saya kalau hari Ahad dengan hari Jumat keluar rumah. Ahad pagi di depan rumah jabatan, hari Jumat di Masjid Al-Markas. Tujuannya tadi itu Pak, berbagi kebahagiaan. Berbagi Dan kebahagiaan. saya tidak mau tidak hadir. Iya. Oke, Eca Pandrita, saya sering minum asli top Marco Top. Ya. Nur Fajriani Ririn, di Pulau Jawa beberapa pedagang sari rempah menurut pemberitaan menerima banyak orderan selama pandemi karena ingin meningkatkan imunitas tubuh. Bagaimana dengan Ibu? Ya, Banyak. alhamdulillah sama. Justru teman yang di Jakarta itu pesan juga. Oh, Iya,
teman organisasi, kan saya unggah juga di WA. Oh iya, ini untuk Ini Bu, diabetes. kalau begini harusnya Ibu udah meninggalkan nilai sosial. Ini harus menjadi nilai bisnis lagi nih. Karena orang butuh, dan ini menjadi mau nggak dihapus SDG-nya, langsung menjadi ekonomi banget gitu, bisnis banget. Tapi berkahnya kurang. Tidak Berkahnya sesuai kurang. dengan misi awal. Iya. Karena saya berdoa dan sembuh Pak, alhamdulillah. Kan saya dulu saraf terjepit. Oh, wah. Jadi ini latar belakangnya Pak. Ya. Saya tidak ada hubungannya tadi. Ya. Saya dosen bahasa Indonesia. Ya. Jadi mengajarkan tata kalimat, bukan tata rempah. Ya makanya dari tadi dalam hati saya, kok nyeleneh banget nih Bu. Bahasa Indonesia ke obat-obatan. Waktu itu saya jadi sekretaris jurusan, Iya. duduk terus. Iya. Akhirnya antara lain membuat diri kurang dinamis, kurang bergerak. Ya, yang menyebabkan itu pola makan apa. Pulang kampus kan malam seperti itu. Akhirnya pundak kaku. Kalau dipakai menoleh sakit, nyeri. Di sini kebas. Lutut nyeri, kaki tidak bisa nyentuh lantai. Akhirnya berobat, periksa dokter di MRI, ternyata ditemukan saraf terjepit pada servikal 5 dan 7. Servikal 5 dan 7. Iya. Servikal 5 dan 7, kemudian diberikan solusi oleh dokter, ada 3, operasi, terapi, dan renang. Diskusi dengan keluarga, suami saya katakan terapi saja. Terapi pakai kolar, penyangga leher tuh Pak. Iya. Nah, pakai kolar, dan itu menyiksa sekali. Iya. Iya. Sakit. Iya. Alhamdulillah setelah itu kenal obat-obatan, minum. Terus ada minum juga itu obat saraf, mengalir itu Pak. Sakitnya mengalir. Itu Tapi obat sesaat, kimia itu. Iya. Yang diresepkan Iya, oleh yang kecil, iya. industri. Iya. Seperti itu, kecil, sakit. Iya. Setelah itu berdoa, ya Allah berikan saya petunjuk begitu. Yang terbaik menurut engkau. Kan harus pasrah Pak. Kalau memang sakit saya ini sebagai sebuah teguran, maafkan saya. Kan begitu. Saya harus mendekatkan diri. Kan keyakinan harus tinggi Pak. Seperti yang Bapak katakan, jangan hanya berpikir, bertindak juga. Iya. Seperti itu. Jadi saya berpikir, kemudian saya tawakal. Ternyata itu tadi Allah pertemukan saya dengan teman yang di Palembang itu, yang kunyit, yang 5 tadi Pak. Iya. Ya, saya praktikkan di rumah, konsultasi dengan suami, karena suami saya belajar dulu biologi. Oh tambah ini, studi baca ini, diracik, akhirnya kena. Saya minum, jadi kali pertama perubahan itu Pak, perasaan berubah. Rasa nyaman ada sedikit. Nah, ini sebuah perubahan. Nah, itulah perbedaan obat alami dengan non alami. Iya. Kalau alami itu kan bertahap, seperti itu. Luar biasa. Demikian Pak. Ini inspirasinya dari sebuah pengalaman pribadi, di mana ibu ini kena saraf terjepit dan sudah pada akhirnya ini memberikan manfaat bagi ibu sendiri. Dan ibu ini saya tadi minta supaya dibisniskan aja, beliau nggak mau. Beliau meminta berkahnya, kehilangan berkah kalau ini orientasinya hanya ekonomi tok. Beliau mau orientasinya ya sosial Dan bisnis. dan ya digandengkan, ini tumbuh bersama tadi. Iya. Ya tambah dong. Gitu. Jadi ya luar biasa. Wah, ini harus pakai gelas kata None nih supaya makin berkah. Iya, berkah juga sama nonenya ini. Ya. Udah berapa banyak Bu yang pesan? Alhamdulillah sudah Kalau banyak, dihitung Pak. rata-rata per hari? Kalau hari tidak, karena kan selama ini manajemennya belum begitu bagus. Iya.
saya hanya bawa sendiri. Kalau saya mengajar berarti tidak berdagang dulu begitu. Jadi kenapa nggak tunjuk karyawan? Belum, masih mencari. Ini sudah ada kader. Anak saya. Oh, anaknya ya. Ya, kenapa menjadi saya ingat, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Ada jamu Nyonya Manner dulu. Kenapa nggak seperti itu? Dia punya resep, khasiatnya udah dibuktikan, dia bisniskan. Ya, itu tadi Pak. Karena niat saya tadi, ya Allah saya ingin berbagi kebahagiaan. Iya kan, tetap aja berbagi kebahagiaan, tapi udah dalam, kan orang butuh nih Bu. Kalau membagi kebahagiaan hanya sebatas di lingkungan UNM sih, itu. Tidak, sudah sampai keluar Sulawesi Selatan ini Pak. Iya. Tapi memang maksud saya untuk saat ini ya sudah ke sana, tapi tidak meninggalkan 100%, tidak. Tidak ya. Itu ya. Sekarang lebih mau diperluas ya. Iya, diperluas. Dengan tidak meninggalkan misi sebagai dosen bahasa Indonesia. Yaitu mengindonesiakan Indonesia. Ya, jangan sudah ada bahasa Indonesia tapi lebih cenderung bahasa lain. Ya, jadi kita harus memiliki nggak bisa ekspor dong Bu? Bisa Pak, bisa. Nanti orang Singapura bingung bahasa apa nih? Nah, itulah karena ada dalam Undang-Undang Nomor 24 itu. Waduh, kita menginternasionalisasikan yang mana yang sarjana hukum ini ya? Ternyata politik bahasa itu jauh lebih bahaya dibanding politik yang lain. Ya. Kita bisa berkuasa dengan bahasa. Begitu ya? Nggak ada pemilihan. Terbukti itu Pak, lepasnya Timur Leste dari Indonesia itu antara lain kalau dilihat dari segi bahasa itu karena bahasa. Ya. Kan di sana dulu opsi, kan integrasi atau merdeka. Ya. Padahal orang sana itu tidak tahu apa itu integrasi. Dia kan bahasa Portugal di sana. Ya. Seperti itu. Ternyata berdasarkan kajian sosial linguistik, ya merdeka itu ya tidak diperbudak. Dia susupi pemahaman atau makna merdeka itu tidak diperbudak. Siapa yang mau diperbudak? Saya tidak mau. Berarti merdeka kan? Iya. Aduh, salah ya. Gara-gara. Memang bisa nggak buat rempah khusus untuk kita langsung pintar bahasa Indonesia Bu? Bisa Pak. Bisa ya. Ya makanya ini kan UNM ini kan misinya berwawasan kewirausahaan. Ya. Jadi saya katakan umpamanya rempah. Silakan buat kalimat rempah apa fungsinya, di mana dibuat, untuk apa. Ya ada saya kenal nih di UNM. Itu udah minum rempah nggak? Rektornya? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah beliau. Jadi pada saat pertemuan saya bawa memang kan beliau itu dosen kewirausahaan. Beliau ya? Ada bukunya Pak. Ya. Nah, justru dari situ beliau katakan wirausaha itu kan menciptakan sesuatu dari yang sesuatu yang apa ya? Kita melakukan peniruan kemudian duplikasi. Proses peniruan ke duplikasi melahirkan sesuatu yang baru, itulah wirausaha. Oke. Luar biasa. Kita bisa di segmen lain ya bicara soal pentingnya salah lagi nih. Lanjut aja, pentingnya bahasa untuk menginfiltrasi kehidupan lainnya. Itu baik positif maupun negatif. Negatifnya lepas timur-timur gara-gara antara kata integrasi dan merdeka. Bener juga. Iya. Oke, kita baca jamunya enak banget Bu, Irawati Esos MM. Ya. Irawati ini mengkonsumsi rempah 12, hasilnya memang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Iya, terima kasih banyak Ibu Ira. Beliau ini pegawai industri. Dia menikmati itu, ringan. Awalnya katanya malas-malas, jadinya ringan. Energik. Jadi kalau kanker, kantong kering bisa kantong tebal. Irawati jangan terlalu banyak berlebihan minum, standar aja, karena jangan sampai Anda terbang. Karena keringanan ya. Makasih. Eca kembali berkahnya kurang,
bisnis sesaat, akhirat selamanya ya Bu. Sepakat dengan misinya ibuku. Nanti dikirimin ya. Makasih. Nurholis Rafid, bagaimana pemesanannya ini obat? Apa nama obatnya? Dijawab Bu. Iya. Bisa di Japri. Apa itu, jaringan pribadi? Iya, Japri. Ada nomornya tuh di layar ya. Iya. Ada di Ya Pak, nanti di Gosen kalau di Makassar. Aduh. Apa ya bahasa Indonesianya? Teks. Running text gitu. Tulisan berlari. Tulisan lari-lari. Pesan berbaris, bergaris. Nurholis Rafid, bagaimana pemesanannya ini Pak? Vin Kamasi, bisa buat tangan yang kebas ya Bu? Iya, insya Allah Pak. Bisa, ini kan ya? saya kebas. Wah, iya. Ini Ibu yang kebas. Saya yang kebas Pak. Alhamdulillah sekarang sudah berasa. Dulu kan tidak berasa kalau di kebas. Oke, bisa. Kan dulu saya naik motor Pak, jadi suka kram-kram. Iya. Iya seperti itu. Alhamdulillah. Bu Vin, pesan coba aja. Mau yang original atau yang Rasa ada aren. arennya atau mau racik sendiri? Boleh ditambah min. Min yang ada di pot, tambah lagi mangga pink. Nah, gitu. Diracik. Oke. Bu, Iya. terakhir nih, apa harapan Ibu kepada masyarakat khususnya mengkonsumsi rempah 12? Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Harapan saya masyarakat tetap membudayakan hidup sehat secara alami dan jangan lupa berdoa. Jadi semua ini berberkah kalau kita berdoa. Ya, dan yakin bukan rempah ini yang menyembuhkan kita. Ini rempah hanya sekadar perantara atau wasilah. Wasilah itu bahasa Indonesia tuh bahasa Wasilah bahasa Arab yang di Indonesia. saya usahakan untuk Ya lanjut Bu, lanjut. ya seperti itu Pak. Jangan kita mengatakan wah gara-gara minum rempah saya sembuh. Harus ada tambahannya supaya bernilai ibadah. Alhamdulillah melalui rempah saya sembuh. Jadi beramal dan ya berilmu. Makanya ada di channel saya itu Pak, visinya itu berilmu. Di mana? Di channel. Jadi apa? kanal YouTube. Muhlisa channel. Pemirsa Itu- saksikan Oh iya ya tidak diaktifkan. channel YouTube Ibu Muhlisa. Sama-sama kita YouTuber Bu. Jadi itu di era, jadi bahasa Indonesianya ini Pak, era kebaruan. Ya bukan new normal, new bahasa asing. Iya, new bahasa. Iya. Kebaruan ini kita Kebaruan. harus kebaruan ini kita harus membangun ke depan, yaitu dengan cara berilmu dulu, Iya. ya pengetahuan, kemudian jangan lupa beriman dan beramal. Tiga ini harus lengkap sehingga bukan sekadar menjaga imun tetapi menjaga ketiganya, bukan hanya menjaga iman tapi berilmu dulu. Jadi sekolah penting, menuntut ilmu wajib hukumnya. Iya. Karena berilmu itu menjadikan kita tidak tersesat. Mencapai Kalau berilmu itu kalau kita diturunkan lagi ya. Iya. Berilmu pilih mana Bu? Dia cerdas dulu atau baik dulu? Jadi ilmu itu kan Karakter ya, kita ilmu misalkan. itu mengetahui segala sesuatu, Iya. apapun belum dimanfaatkan. Ya. Nanti baik buruk baru pemanfaatannya. Seperti itu. Jadi akidah dulu baru akhlak. Ya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam praktek, nah ini kita bicara. Ya, ini hubungannya dengan ini, Iya, Pak. hubungannya. Dulu saya Pak pemarah. Seandainya masih ada waktu ini lama nih kita. Iya, terima Apalagi kasih bicara pendidikan. Iya, artinya pendidikan menjadikan kita lebih mantap untuk berwirausaha. Ya. Jangan hanya menjadi karyawan. Jadi harus mengubah pola pikir dulu. Ya. Hidup itu tidak sekadar mencari sesuatu yang tetap Ya. gajinya, tapi hidup itu harus penuh tantangan.
Nah, tantangan itulah berusaha, itulah ajaran Nabi. Ya. Nah, ini antara lain yang menyebabkan saya menjadi dosen juga membuka wirausaha. Pak. Oke. Lengkap Sukses. Halim nih Bu, lengkap. Iya. Seandainya ada waktu kita panjang nih. Mending Terima kasih banyak. kita gantian channelnya Ibu undang saya, kita diskusi soal pendidikan yang Amin. ujung-ujungnya rempah. Amin. Gitu. Insya Allah, Pak. Oke, kita baca terakhir bagaimana pengen bisa tangan kebas, bisa untuk saraf terjepit juga ya Bu. Iya, sudah tadi. Malah inspirasinya dari Ibu yang awalnya sakit saraf terjepit. Nurholis Rafid, betul Bu, obat hanya sebagai perantara dan itu bagian dari ikhtiar kita sebagai hamba, hasilnya hak prerogatif Allah. Oke, Andi Rahyan Aras, Masya Allah, semoga sukses terus Bu. Terima kasih Andi Raihan. Andi Rehan ya, kita punya fans baru nih, namanya Ibu nih. Saya juga terinspirasi oleh Ibu. Ya, Oke Bu, alhamdulillah. kita akhiri bincang kita hari ini. Terima kasih atas kedatangannya Bu. Ya, Sukses sama-sama, selalu. Pak. Semoga orang yang memanfaatkan ini bisa lebih berkah dan menularkan keberkahannya kepada sesamanya, terutama orang-orang yang mereka cintai di lingkungan keluarganya dan kemudian berkembang kepada komunitas masyarakat yang lainnya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Sukses selalu. Amin. Bapak juga sukses. Amin. Mantap. Terima- Saling mendoakan. Amin. Makanya saya minum nih Bu terus supaya berkahnya sama ke saya Amin, gitu. Terima kasih pemirsa sekalian, Anda tetap untuk menjaga imunitas, jaga iman Anda, jaga imun Anda, dan jaga karakter Anda. Dengan itulah kita bisa hidup lebih baik. Dengan hidup lebih baik, kita minimal menjaga orang-orang yang kita cintai, terutama ibu kita, anak kita, istri kita, untuk menjadi orang-orang yang terhormat, terbaik di sisi kita. Dan pada akhirnya menularkan kepada masyarakat. Dan itulah nilai-nilai keberkahan dari semua apa yang kita pelajari selama ini sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak hanya harus sistematis, tapi dari semua tempat, termasuk tanaman, tumbuhan yang mempunyai dampak baik kepada diri kita dan orang lain. Terima kasih, banyak chat yang tidak bisa kita jawab hari ini. Mungkin langsung aja bertanya kepada Rempah 12 di akun IG-nya masing-masing dan di nomor teleponnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.